Ini kan kita sekarang sudah masuk ke era digital gitu sekarang. Jadi apa sih perannya Sejuk ini di era digital ini, Pak? Berarti selain memberikan bantuan Al-Quran, Sejuk juga memberikan bimbingan gitu ya, Pak? Ya, Nusaku ini sangat bagus, Mas, gitu. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena ya yang tadi saya bilang itu sangat memudahkan kaum muslimin gitu, Mas. Nusaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita berada lagi di podcast Hikmahku, Hikmah Kurban Nusaku. Nah, di sini dari Nusa Academy ya teman-teman. Kita alhamdulillah kedatangan tamu yaitu dari Pak Fiza ya, Pak Fiza Rahman dari Sejuk itu Sejuta Quran. Kebetulan hari ini kita sedang ada di Muslim Live Fair 2025, yaitu Nusaku ikut dalam pameran ini di Senayan ya. Ini Pak Fiza boleh menjelaskan dulu mungkin Pak bagaimana sih? Ini kan dari Sejuk ya Pak ya? Iya. Sejuk itu apa sih Pak? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili dari Sejuk ya, mengucapkan banyak terima kasih untuk undangan podcastnya ini ya, Masya Allah ini Insya Allah sangat bagus lah gitu. Ini mungkin nanti kita ke depan ngobrol santai aja Mas ya, ringan aja gitu ya. Iya. Ini karena nggak biasa depan kamera soalnya. Iya. Mungkin kalau Sejuk ya, Sejuk itu sebenarnya singkatan gitu Mas, Sejuta Quran gitu. Jadi ini kita ada program wakaf Al-Quran yang alhamdulillah kita distribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan semakin banyaknya Al-Quran yang dibagikan ya untuk yang membutuhkan, ya mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang terbantu bisa baca Quran. Karena memang muslim kita itu kurang lebih 65% gitu Mas, itu yang miris ya, itu belum bisa baca Al-Quran gitu, kurang lebih 65%. Jadi memang salah satu fokus kami, yayasan kami itu melalui program Sejuk, itu Sejuta Al-Quran, untuk bagi-bagi wakaf Al-Quran kepada yang membutuhkan, baik itu pesantren, rumah Quran, TPA, terus majelis taklim, bahkan kita juga ada untuk yang baru belajar kayak mu'alaf. Jadi kita insya Allah semua segmen coba kami ikut ya, sedikit support lah untuk andil sedikit gitu. Baik Pak, kalau boleh tahu ini Pak, Sejuk ini kan singkatan deh ya Pak, Sejuta Quran. Ini program komunitas atau apa Pak? Dan dari kapan sih Pak berdirinya dan berjalannya ini Pak? Ya, kalau untuk Sejuk sendiri memang kita kurang lebih dari 2020. Berarti sebelum COVID atau pada masa-masa COVID ya Pak? Ya kurang lebih waktu COVID lah. Oh iya. Kurang lebih sekitar 2020 awal itu. Ya betul. Dan kami memang Sejuk sendiri ini kami yayasan ya Mas ya, Yayasan Al-Fatih Berkah Insani. Memang salah satu programnya itu kami wakaf Al-Quran melalui program Sejuk. Di samping Sejuk juga kami ada program lain seperti pijak, itu bimbingan belajar Al-Quran, dan itu gratis lah gitu. Nah itu kami ada terus air bersih gitu kan. Nah, itu salah satunya ini Sejuk wakaf Quran. Oh jadi Sejuk ini selain tadi dia itu memberikan bantuan Al-Quran gitu ya Pak ya. Jadi berarti selain memberikan bantuan Al-Quran, Sejuk juga memberikan bimbingan gitu ya Pak? Soalnya kan ada tuh, saya kira hanya memberikan, tapi kan kalau hanya memberikan tapi sementara tadi kan tujuannya agar mencerdaskan ya, mencerdaskan kaum muslimin terutama yang belum bisa baca Quran. Itu apakah ada pendampingannya atau ada pengajarannya, metodenya itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang kembali lagi kalau kita berbicara wakaf Al-Quran ya Mas, itu kan mungkin sudah banyak ya lembaga-lembaga sejenis yang mempunyai program yang sama, itu banyak. Cuman di sini kami Sejuk itu berusaha Mas, semaksimal kami itu kami ya pertama untuk menjadi jembatan ya, untuk menjadi jembatan kaum muslimin, muhsinin gitu yang ingin berwakaf Al-Quran, yang ya kami mengangkat memang
kami coba mengangkat tagline kami itu tepat bermanfaat. Jadi kenapa kami mengangkat seperti itu, tagline tepat bermanfaat? Memang supaya tujuannya muksinin ketika ingin berwakaf itu supaya mereka tuh sekedar wakaf ya tidak seperti itu gitu. Jadi kita supaya wakaf itu wakafnya tepat sasaran, tepat penerimanya, terus juga nanti yang diwakafkan juga manfaat gitu. Kayak di kami itu kami untuk program wakaf Al-Qur'annya sendiri gitu Mas, itu kami dibagi 3 segmen Mas. Jadi nggak sebatas bagi Quran disebarkan, enggak. Habis itu lepas. Kami enggak. Jadi kami bagi 3 segmen. Jadi muhsinin, donatur, tafadzal bisa memilih mau Quran untuk kami ada penghafal, Quran untuk belajar, dan Quran untuk negeri. Nah, untuk negeri itu seperti apa itu Pak? Kalau untuk negeri kami meliputi umum Mas. Jadi misalnya majelis taklim, ya kan? Terus misalnya ya komunitas pengajian, kan banyak tuh. Yang memang yang mereka itu kembali lagi yang membutuhkan gitu, yang memang sudah di asesmen, verifikasi oleh tim kami yang memang layak menerima seperti itu. Siap. Itu untuk apa namanya di kami sendiri masih untuk sejuk lah gitu. Nah kembali lagi tadi yang balik lagi ke pertanyaan Masnya, untuk yang pengajaran ya. Nah ini kami memang ini bisa dibilang program turunan ya Mas ya, turunan dari sejuk. Dan ini program baru lah. Kami sudah ada satu tempat pembelajaran juga di Tangerang. Jadi kami nggak sebatas ketika kami distribusi Quran, kita kasih Quran, setelah itu lepas enggak. Jadi tujuannya apa? Supaya Qurannya ini bermanfaat gitu kan. Setelah dibagiin, mohon maaf, kadang ada Quran kan sebatas jadi pajangan. Iya betul itu Pak. Kami berusaha meminimalisir itu. Jadi nanti kami coba support di guru ngajinya. Jadi nanti masyarakat yang belajar udah Quran udah kami support. Terus kita juga support di guru ngajinya, kita support juga di mukafaah pengajarnya juga. Karena mereka bagaimanapun mereka punya keluarga kan. Betul. Mereka mengajar Quran tapi juga nggak melupakan kan mereka punya tanggung jawab yang lebih besar yaitu di keluarganya. Jadi selain kami support Quran, kami juga support pengajarnya juga, dan kami juga support mukafaah untuk pengajarnya juga ustadznya. Dan alhamdulillah ini proyek pilot kami yang di Tangerang ini sudah berjalan. Alhamdulillah ini jamaahnya yang tadinya nggak bisa baca Quran sekarang udah alhamdulillah 80% udah bisa baca. Ya, alhamdulillah itu kurang lebih seperti itu. Oh jadi gitu Pak ya. Program sejuk tadi itu selain dia membagikan Quran juga, jadi ada program pembelajarannya, pendampingan ya. Jadi biar Al-Quran itu tidak hanya dianggurin gitu ya. Nah, jadi sama halnya seperti Nusaku, kita juga Pak, awalnya kita memang berfokus itu di penyedia sapi kurban, sampai ke sini kita bertumbuh dan berkembang gitu ya Pak. Menjadi ada kemitraan, terutama di tabungan kurban sendiri atau di penyedia kurban ini juga sama, banyak juga pertanyaan dari customer, ini ada nggak sih penyedia paket sembelihnya gitu Pak. Gitu. Itu kita juga ada. Pasti ada pertanyaan masuk ya. Pasti ada. Jadi ibaratkan sama kayak sejuk tadi kan. Kalau hanya sekedar mendistribusikan doang, kita juga kan menyediakan dan juga mendistribusikan. Tapi apakah ada jasa potongnya, jasa apanya, itu akhirnya kita juga buat gitu Pak. Jadi agar mungkin mempermudah customer, itu kan kalau dari sisi Nusaku. Berarti kalau sejuk tadi juga kan selain tadi memberikan manfaat Al-Quran yang diberikan, jadi juga ada pembelajaran yang bagus juga. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, baik Pak Fiza, tadi ya itu mengenai program-programnya Sejuk. Nah, ini kan kita sekarang sudah masuk ke era digital gitu sekarang. Jadi apa sih perannya Sejuk ini di era digital ini Pak? Bagaimana? Memang kalau kita berbicara era digital ya Mas ya, alhamdulillah sebenarnya sangat membantu gitu untuk kaum muslimin gitu kan. Seperti halnya ya program-program ya wakaf gitu kan, yang memang masyarakat itu sebenarnya butuh informasi lah gitu, informasi yang
jelas, terus informasi yang akurat, yang transparan gitu kan. Kembali lagi tadi kalau misalnya wakaf gitu ya, wakaf sebenarnya sangat memudahkan dengan era digital. Kalau sekarang kan orang pengen wakaf udah tinggal nyari misalkan di website apa, tinggal buka gitu, udah nanti pengen wakaf apa nih, di situ tinggal buka searching gitu kan. Terus nanti di situ udah ada pilihan kan, sebenarnya sangat memudahkan gitu. Kayak contoh Sejuk gitu ya. Ini kalau misalnya kadang musinin gitu ya, pengen wakaf gitu kan, udah misalnya tinggal buka website Sejuk gitu ya. Ini situ kan udah alhamdulillah sangat membantu lah. Misalnya saya pengen wakaf untuk Quran penghafal, tinggal klik gitu kan. Quran untuk belajar atau mu'alaf, tinggal klik. Nah, itu sebenarnya alhamdulillah sangat memudahkan gitu ya kalau di era digital ini, karena memang masyarakat di sini butuh informasi lah gitu kan. Dan sebenarnya ini satu sisi juga sebenarnya sangat bagus ya untuk menjadi satu wadah yang memang wadah kebaikan gitu kan. Supaya apa, wadah kebaikan untuk orang itu, mereka wakaf itu udah sangat gampang sekarang gitu sih Mas, gitu ya kurang lebih lah gitu. Baik, itu kan perannya kita lah ya istilahnya dalam era digital ini atau untuk digitalisasi. Sama halnya juga ini Pak Fiza, kita Nusaku juga kami peternakan juga selain berfokus pada tadi mengurus hewan ternak yang untuk kurban, yaitu seperti sapi, kambing, domba, kita juga membuka di digitalisasinya Pak. Jadi kita itu punya website, itu namanya nusaku.id, yang memang kita itu mempermudah gitu Pak. Itu tinggal orang akses doang ya. Kalau tadi Sejuk kan kita ada pilihan ya, Quran untuk mu'alaf, untuk tadi negara gitu ya. Negeri lalu umum gitu. Untuk menghafal gitu. Menghafal, sama lah kita juga punya berbagai jenis sapi, kambing, domba itu kita tampilkan. Jadi maksudnya apa, untuk mempermudah gitu Pak. Supaya informasi itu kelihatan semua lah gitu ya. Jadi kita juga ada recordingnya gitu Pak. Kan kita itu menjual hewan itu kan sesuai dengan syariah lah. Akadnya ada, dan juga insya Allah ini tuh dengan akad salam, yang mana sama-sama menguntungkan gitu Pak. Jadi untuk customer dan untuk kami juga seperti itu. Jadi secara tidak langsung kan transparan gitu. Iya betul. Jadi kita munculkan itu Pak, track recordingnya. Jadi seperti kesehatannya, pertumbuhan berat badannya, bobotnya, itu kita transparan gitu Pak. Jadi memang dari awal sampai akhir memang detail ya Mas ya. Betul Pak. Sampai kalaupun si hewannya itu dia mengalami sakit, mati ataupun cacat, kita laporkan Pak. Oh gitu. Iya. Itu kalau misalnya ada cacat terus mungkin mati gitu, itu bisa ganti juga bisa tuh, Pak, ada garansinya itu. Jadi kita mempermudah gitu, sama halnya seperti Sejuk tadi gitu. Jadi kita ada korelasinya antara mungkin kita nanti ini Pak bisa ya berkolaborasi. Insya Allah. Antara jadi memang muamalahnya terjaga lah gitu. Betul. Baik. Lalu Pak, Sejuk tadi itu adalah sejuta Quran. Ini untuk distribusinya itu bagaimana Pak metodenya gitu Pak? Ya kalau distribusi memang dulu awal-awal ya Mas ya, kita itu ya turun langsung ke lapangan waktu belum punya tim gitu kan, kita turun langsung dan lingkupnya juga masih terbatas. Kita dulu ya mungkin Jabodetabek dan Jawa saja. Alhamdulillah ya berjalannya waktu kan, alhamdulillah kami 5 tahun berjalan, kita sudah dari alhamdulillah Sabang sampai Merauke alhamdulillah sudah kami distribusikan. Distribusi dari 2020 hingga sekarang 2025 ya, kita hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun. Berarti itu sudah dari Sabang sampai Merauke Pak. Ya, dan alhamdulillah kami sudah punya mungkin kita bilangnya relawan gitu ya. Jadi sudah punya relawan di daerah-daerah, kita sudah ada, jadi tinggal relawan yang menyalurkan setelah melalui proses asesmen kan, mereka yang di lapangan yang distribusi seperti itu sih Mas. Berarti kalau itu mah bukan sejuta Quran Pak, jadinya berapa ratusan juta Quran ini? Ya kita juga belum sampai Mas. Sebenarnya ini ya Mas, sejuta Quran itu kan dulu untuk inspirasi aja lah Mas, untuk memotivasi supaya yuk kita
ayolah kita bantu nih masyarakat betul. gitu kan, kaum muslimin yang memang butuh Quran yang layak ya, Quran yang layak. Terus juga mereka satu sisi belum, ya yang tadi saya bilang 65% belum bisa baca Quran, dan kita bantu. Jadi sebenarnya di awal itu ya untuk motivasi sih Mas gitu, untuk supaya ayolah kita bantu nih gitu. Bahkan sekarang aja mungkin kita baru berapa, baru 15% mungkin Mas yang bisa kami penuhi lah, walaupun kebutuhan di lapangan permintaan itu sudah sangat banyak, tapi yang adalah yang belum, yang baru kita penuhi itu mungkin baru 15% lah gitu. Masih jauh lah kalau ini ya programnya sangat bagus sekali Pak ini. Lalu itu kan tadi dari distribusi ya Pak. Sama berarti Pak, kita ada korelasi nih, ada nyambungnya. Kalau Nusaku sendiri kita punya program itu namanya kurban praktis Pak. Oh masalah. Itu apa tuh Mas program jadi praktis? Jadi kurban praktis itu kan tadi seperti yang saya bilang, ada customer itu yang menanyakan apakah hanya sekedar jual hewan penyedia saja. Nah, kita juga ada jasa potong itu Pak. Jadi nanti customer itu dari kurban praktis itu kita ada dua hal Pak. Ada potong praktis, ada juga tebar praktis. Kalau potong praktis itu misalkan Pak Fiza nih ya siapa tahu ya tahun ini tertarik mau beli kurban ke Nusaku gitu Pak. Nah, jadi nanti Pak Fiza agar tidak repot, agar tidak ribet, misalkan di dekat rumah Pak Fiza atau Pak Fiza sendiri belum bisa menyembeli gitu ya kan Pak. Apalagi kan kita terhadap hewan sembelihan itu bukan hanya sekedar sembelih Pak. Kita ada manajemen kurbannya yang mana nanti si hewan itu ya setelah disembelih kita kuliti kan, kita juga potong-potong dagingnya sampai ke turun daging gitu. Nah, itu sama kami itu di potong praktis itu kita ini kan semua Pak, dari awal sampai nanti sudah kita bungkus gitu Pak. Sudah kita packing per box atau perbungkusnya itu sesuai dengan request dari Sohibul Kurban. Nah, nanti kita serahkan ke Sohibul Kurban. Nah, kita serahkan ke Pak Fiza nih. Nanti Pak Fiza di rumah tinggal bagi-bagi. Jadi mirip ini ya Mas, apa namanya, tebar kurban gitu. Cuman memang ini berarti misalnya saya jadi mitra nih gitu ya, udah terima beres gitu. Udah terima beres, itu potong praktis. Udah nggak ribet ya. Lalu yang program yang kedua tadi dari kurban praktis itu ada tebar praktis Pak. Jadi ini kita menyasarnya itu ke saudara-saudara kita yang jauh di sana Pak. Ada yang di pulau di suku Baduy, Banten, pedalaman itu. Lalu juga ada yang di Pulau Rote, ada yang di NTT gitu. Nah, jadi nanti contoh Pak Fiza pengen kurban melalui program potong praktis tadi dan juga tebar praktis. Nah, nanti kita akan potongnya di sana Pak, di wilayah yang mana Pak Fiza pengen salurkan kurban Pak Fiza tadi. Misalkan di Baduy, Banten, ya udah nanti kita potong di sana, kita bagikan juga di sana, seperti itu Pak. Jadi sama dengan programnya Sejuk tadi. Berarti ini ya Mas ya, untuk program ini masalah sangat memudahkan. Misalkan saya pengen kurban di tadi Rote gitu ya, kan saya juga sering kadang bagi Quran di sana. Nanti bisa langsung di kurban di sana gitu. Bisa Mas. Pak. Jadi nanti kita langsung menyalurkan itu kepada yang membutuhkan benar-benar. Gitu. Mungkin nanti bisa kali Mas kolaborasi gitu kan. Sangat misalnya bisa, sama Sejuk gitu kan. Karena memang kan kaum muslimin nggak cuma butuh rohani Mas, butuh Quran, tapi jasmaninya kan mungkin juga kan orang butuh makan ya. Kan biar ibadahnya semangat kan, biar baca Qurannya semangat gitu kan. Betul. Jadi kenapa kita juga menyebarkannya itu di pulau-pulau terpencil gitu ya Pak ya? Karena kan banyak tuh, kebanyakan program itu entah dari mana, entah dari pemerintah atau apa. Kebanyakan kan menyasarnya, iya betul, berbagi itu baik. Tapi kan kalau ke kota-kota besar itu menurut kami itu sudah banyak lah. Kita lihat yang kecil-kecil dulu gitu Pak. Itu pasti lebih membutuhkan gitu. Nah, itu sih Pak. Iya. Lihatnya. Lalu itu adalah tadi proses distribusinya ya Pak. Lalu untuk selanjutnya kita kan Nusaku ini kurban Pak. Menurut Sejuk nih ya, secara pandangan gimana sih Pak menurut Bapak kurban di Nusaku ini? Ini kan kita ada digitalisasinya. Mungkin ya mirip lah ya kita. Itu bagaimana tuh pandangan Sejuk tentang kurban di Nusaku itu Pak Fiza? Ya, jujur ya Mas ya, ini terus terang gitu. Menurut saya secara pribadi ini masalah dengan Nusaku ini sangat bagus Mas gitu. Kenapa saya bilang sangat bagus?
karena ya yang tadi saya bilang itu sangat memudahkan kaum muslimin gitu Mas, sangat memudahkan kaum muslimin. Contoh, ini kan kita berbicara di era digital ya Mas ya. Orang itu kan butuh informasi yang jelas Mas. Betul. Kayak misalnya beli sapi gitu Mas. Kadang kita beli sapi di pedagang atau di luar lah gitu Mas ya. Itu kan kadang kita nggak tahu harganya kan Mas. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip kan abu-abu gitu kan. Abu-abu. Nah abu-abu. Nah ini kalau di Nusaku ini saya lihat sangat bagus. Kenapa? Karena di situ udah transparan sekali ya. Jadi orang butuh sapi tinggal buka aplikasi nih, aplikasinya Nusaku gitu kan. Udah kita pengen sapi yang tipe seperti apa tuh di situ udah informatif sekali gitu Mas. Jadi mau sapi tipe A, di situ udah bobotnya kelihatan, terus jenisnya semua spesifikasinya sudah ada rinci gitu kan. Bahkan yang saya lihat itu kan di situ ada garansinya Mas, kalau saya kayak misalnya cacat, terus sakit ya, qadarullah mati kan ada garansi kan. Itu yang saya lihat itu sangat-sangat bagus gitu, dan ini sangat-sangat membantu ya kaum muslimin lah gitu dalam berkurban gitu. Bahkan yang tadi yang ada terbar kurbannya itu menurut saya itu sangat bagus. Kenapa? Ya orang kan kalau mau kurban kadang harus kotor dulu apa ya Mas ya. Nah ini kan kurban tapi terima beres gitu Mas, itu kan Masya Allah sangat-sangat membantu lah itu sih Mas. Itu menurut saya ini sangat bagus lah, dan ini ya menurut saya Mas ya, ini mungkin Nusaku ini bisa jadi contoh lah untuk peternak-peternak yang lain, peternakan. Amin. Dan mungkin untuk petani gitu kan. Bismillah. Untuk petani ini jadi contoh lah, contoh bagus. Jadi pionir lah, mudah-mudahan semakin banyak seperti ini semakin membantu itu kurang ya baguslah Mas gitu Mas. Alhamdulillah. Baik Pak Fiza, terima kasih. Dan ini kita alhamdulillah nih Pak ya, kita melihat dari Sejuk juga kita juga terinspirasi Pak. Jadi kami itu tim Nusaku, kita juga punya program baru nih Pak. Namanya itu Maskut. Nah, apa itu Maskut? Maskut itu jadi kita juga sama program yang memang kita itu menyasarnya itu lebih ke masjid-masjid sih Pak. Jadi Maskut ini menawarkan ada Maskut halal. Maskut halal itu jadi kita pengen yang namanya menyebarkan dakwah tentang sembelihan halal gitu Pak. Seperti yang tadi kita bahas ya. Karena banyak mungkin di luaran sana kaum muslimin atau umat muslim itu yang memang asal aja, padahal kan itu semua ada hukumnya. Maka kita bismillah dakwah melalui itu. Lalu yang kedua kita ada Maskut Green, yaitu kita mendistribusikan pupuk, itu adalah untuk penyuburan dan juga penghijauan area taman sekitar masjid. Masya Allah. Karena kita melihat masjid-masjid di Indonesia itu banyak gitu Pak Riza ya. Tapi kalau hanya sekedar banyak tapi tidak terawat kan sayang sekali. Di luaran sana itu kan adalah, kita mungkin tidak mau menyinggung, tapi ada suatu tempat yang memang hanya dipakai ibadahnya sebentar itu sangat terawat. Harusnya kan kita yang setiap hari bahkan 5 waktu sholat, mungkin dengan sunnah-sunnahnya kan, kalau misalkan dilihatnya enak, dipandangnya enak, itu kan menjadi kenyamanan gitu. Dan ibadah itu mungkin lebih khusyuk gitu, melihat pemandangan di luarnya lalu kita di dalam merasakan gitu kan. Dan ada juga kita program Maskut itu Maskut sama seperti itu, Maskut berbagi Quran. Gitu, Masya Allah. Iya. Dan ini yang mau kami kolaborasikan tadi, yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Siap. Dan juga mungkin bisa ya Pak Fiza, misalkan ada teman-teman nih wakaf, kalau ini kan Nusaku secara company ya. Kalau misalkan secara personal gitu, contoh saya nih Pak Fiza yang pengen lah, itu untuk wakaf itu Al-Qur'annya apakah bisa di custom atau bisa pesan itu bagaimana tuh Pak? Bisa Mas, bisa untuk wakaf ya Mas ya, wakaf Quran. Memang kami alhamdulillah di situ memang udah ada Qurannya sendiri ya Mas, Quran standar gitu kan. Walaupun tadi segmennya beda-beda, cuma memang untuk Qurannya kami udah standar. Tapi memang kalau misalnya ada yang muslimin gitu, saya pengen Quran yang
seperti ini dong, atau mungkin di custom apa, insya Allah bisa. Itu insya Allah kembali lagi yang saya bilang, kita kan nggak membatasi ya, kita tuh pengen memudahkan kaum muslimin lah, kita ingin ya jadi jembatan, pengen memudahkan orang lah untuk berbuat kebaikan kan, ya kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam kan, ya siapa yang menunjukkan kebaikan kan insya Allah kebaikan untuknya juga kan. Kan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Betul Mas ya, kurang lebih sepertilah Mas ya. Nah itu kan siap. Mudah-mudahan kita jadi wasilah lah gitu. Amin. Kita sekedar jadi wasilah, mudah-mudahan ya semakin kaum muslimin terbantu, yang nggak hanya Quran tadi kan, tapi juga ya tadi tebar kurban, kaum muslimin kan bisa apa namanya makan daging gitu kan, daging kurban gratis kan, secara nggak langsung kan mereka juga ibadah jasmani juga Mas, ibadahnya semakin semangat gitu kan, dengan gizinya terpenuhi kan, kaum muslimin makin semangat gitu Mas, makin kuat gitu kan. Nah itu sih Mas. Siap. Baik, seperti itu ya Pak Fiza ya. Antara ternyata gini ya teman-teman di rumah yang menyaksikan obrolan kita ini ya. Jadi baik itu dari Sejuk ataupun Nusaku, bismillah kami sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk umat ini. Kami juga mohon dukungan dan restunya beserta doanya, bismillah ya Pak Fiza, Nusaku, Sejuk dan juga para muslimin di luar sana, kita berupaya memberikan yang terbaik untuk umat Islam ini. Amin. Jadi dari obrolan ini kita bisa ambil hikmahnya, berbuat baiklah ya Pak ya, sebanyak-banyaknya. Bahkan tadi pun kalaupun kita belum bisa berbuat baik, cukup kita menunjukkan kebaikan, karena dari apa yang kita tunjukkan itu akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri ya. Sudah. Nah, ini mohon maaf nih, ini terakhir nih Mas. Ya, bagaimana ini buat teman-teman Nusaku ya, atau mungkin mitra di luar gitu kan. Ini masalah nih, ini Nusaku nih sangat bagus ya, maksudnya insya Allah yang mau ya butuh sapi atau apa, ini insya Allah muamalahnya di Nusaku masalah sangat dijaga nih, akadnya muamalahnya sangat dijaga. Jadi buat teman-teman insya Allah jangan ragu lah nih, kalau yang berhubungan sama sapi ya, peternakan gitu nih, insya Allah Nusaku muamalahnya ya, akadnya syar'inya ini masalah sangat dijaga. Jadi insya Allah sangat rekomendasi nih buat kaum muslimin. Mungkin itu aja Mas. Baik ya, terima kasih ya Pak Fiza atas pesan dan juga nasihatnya. Iya. Ini juga bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga Nusaku akan mengikuti juga lah program Sejuk tadi, seperti di program Maskud seperti berbagi Al-Quran, karena ini kita juga sama-sama ingin berbuat untuk umat. Amin. Baik, itu ya teman-teman di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak podcast ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Hikmahku selanjutnya. Dan terima kasih untuk Pak Fiza, terima kasih juga untuk pemirsa. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.